Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, kemudian coach dan coaching. Saya pertama tugas dari SMA Negeri 3 Bandeng, kemudian sebelah kanan saya Devi Sukmasari dari SD Negeri 3 Kebocoran. Dan sebelah kiri saya Eva Fitria dari SD Negeri 2 Rijasari. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Pak Tari. Oke, bagaimana kabarnya Bu Eva hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Bagaimana dengan Pak Tari? Alhamdulillah Bu sehat. Oke, sebelumnya Ibu mau ada coaching hari ini ya? Ya. Oke, terima kasih. Dari awal saya mohon izin akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Boleh? Boleh. Oke. Yang pertama Bu, saya akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian coaching pada hari ini, kemudian bagaimana coaching dan kondisi Anda yang akan amati. Kemudian saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan kita atau belum? Kemudian nanti apakah Ibu sudah memberikan yang itu. Kemudian juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching di antaranya kemitraan, proses kreatif dan pemaksimalan. Sering Ibu ya? Yang pertama Ibu, yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini yang pertama adalah listening, ya, mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan yang terbuka. Bagus sekali. Kemudian untuk pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana Bu yang paling spesifik untuk diobservasi Anda? Ya, seperti tadi yang saya katakan ya Pak, yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang terbuka. Oke, yang terakhir itu indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Eva pada coaching kali ini apa? Yang ingin coach bisa menemukan solusi dari permasalahan itu, kemudian langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih Ibu atas informasinya. Silakan ikut melakukan coaching bersama coachingnya. Semoga bisa lancar ya Bu. Ya, terima kasih Pak Tari. Saya juga saya lebih dulu. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Bu Devi, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Eva, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Bu Devi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Eva, saya juga. Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Terima kasih Bu Devi sudah hadir pada pagi hari ini untuk berbincang-bincang bersama saya. Mungkin waktunya tidak terlalu lama, tapi insya Allah efektif ya Bu. Nah, kali ini kita akan membicarakan isu tentang apa Bu? Saat ini ya Bu, kami lagi persiapan untuk menghadapi tahun pelajaran baru dan alhamdulillah saya diberi amanah ada informasi dari guru kelas sebelumnya yang menyampaikan bahwa ada salah satu murid di kelas 4 yang sekarang naik kelas 5 itu sedang mengalami perkembangan yang menurun dilihat dari kedisiplinannya. Jadi dari kerapihan, kemudian cara berpakaiannya, itu anaknya perempuan loh Bu. Tapi kalau ke sekolah itu
kemudian anaknya yang sebelumnya semua kegiatan dibantu oleh orang tuanya, terus sekarang harus mempersiapkan sendiri, dan ternyata anak tersebut belum terbiasa mandiri sehingga akhirnya di sekolah dia jadi tidak disiplin, Bu. Jadi tujuannya saya menjadikan anak itu disiplin melalui kemandiriannya, begitu, Bu. Oh, baik Bu Devi. Ibu Devi berarti ingin anak tersebut menjadi disiplin dengan kemandiriannya itu ya Bu. Kemudian tadi kan sudah menyebutkan untuk identifikasinya, yaitu karena adanya masalah dalam keluarga atau home seperti itu. Mungkin Bu Devi tahu lagi tentang hal lain yang menyebabkan anak itu menjadi menurun sikap kemandiriannya atau menjadi berubah. Penyebab lain ya Bu, saya kemarin itu dapat info dari guru kelas sebelumnya yang menyampaikan seperti itu, bahwa orang tuanya mengeluh, anaknya sifatnya menjadi berubah, kedisiplinannya juga menurun. Kemudian juga ada salah satu rekan guru menyampaikan bahwa di rumah itu sudah tidak diajarkan mandiri. Kemungkinan di sekolah gurunya juga kurang motivasi karena anak mentalnya sudah ya mungkin terpengaruh ya Bu, karena harusnya dia kan butuh motivasi agar bisa mempersiapkan diri untuk mandiri, tapi karena tidak ada yang motivasi, kemudian keluarganya bertengkar sehingga menjadi menurun seperti itu. Nah, faktor lainnya mungkin dukungan dari pihak guru masih kurang, mungkin sudah kurang perhatian seperti itu, akhirnya anak tersebut tidak mandiri ya Bu. Baik Bu Devi, jadi menurut Bu Devi selain faktor dari lingkungan keluarga yang berkembang itu juga kurangnya perhatian dari guru di sekolah gitu ya. Sekarang saya tanya lagi ya Bu. Tadi kan Ibu menyebutkan tujuannya itu ingin anaknya jadi lebih disiplin dengan kemandiriannya. Nah, menurut Bu Devi, anak yang mandiri dan disiplin itu yang seperti apa sih Bu? Menurut saya yang mandiri itu mampu melakukan semua kegiatan, aktivitas sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Nanti sehingga dia dengan mandiri bisa disiplin Bu, disiplin melakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disampaikan sebelumnya. Seperti itu Bu. Baik Bu Devi, berarti anak yang mandiri itu mampu melakukan sendiri tanpa ada perintah dari orang lain ya Bu. Nah, kalau sudah mencapai tahap itu berarti kan sudah level maksimal ya Bu, di level 10. Nah, kalau di level sekarang itu anak tersebut berada di level berapa? Menurut saya melihat dari identifikasi dari guru-guru sebelumnya, dan dia itu berada di skala 3 ya Bu. Sebenarnya dia mampu karena perempuan, hanya kondisinya yang membuat dia akhirnya menjadi belum siap. Sebenarnya mampu seperti itu, jadi skalanya masih skala 3 sih Bu kalau menurut saya. Baik Bu, berarti menurut Bu Devi itu masih berada di skala 3 ya. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Devi ingin meningkatkan ke skala berapa Bu? Rencananya yang saya harapkan saya bisa mencapai di skala 8, karena kemandirian seorang anak itu kan berproses ya Bu ya. Sedangkan saya hanya mengajar dia nantinya di kelas rumah hanya ada waktu 1 tahun. Jadi harapannya minimal dia bisa mandiri perlahan, baru nanti setelahnya bisa meningkat menjadi ke skala 10 dengan dikembangkan oleh anak itu sendiri Bu. Dia diberi motivasi untuk bisa mentargetkan ke skala 10 oleh dirinya sendiri ya Bu, karena kan nanti di kelas rumah itu biasanya hanya 1
identifikasi lagi. Sebelumnya sudah diidentifikasi awal melalui dua sumber. Nah, selanjutnya saya cross-check dengan identifikasi yang pertama ke siswanya dulu, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dia rasakan, mengapa. Ya, berproses lah ya Bu. Identifikasi tidak ada satu kali, mungkin secara berkala, kemudian coba mengidentifikasi permasalahan dengan orang tuanya secara perlahan. Walaupun orang tuanya berpisah, harapannya kan masih ada hubungan komunikasi ya dengan salah satu atau mungkin keduanya, sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Dan semuanya itu memang butuh proses, tidak bisa yang kita langsung identifikasi. Selanjutnya kepada rekan-rekannya dan kembali meminta informasi juga dari rekan-rekan guru seperti itu ya, setelah mengidentifikasi, mengetahui penyebabnya, siapa saja yang terlibat, saat akan melakukan rencana untuk pembiasaan terhadap anak tersebut, melatih kemandirian, melatih kebiasaan, konsistensi anak tersebut. Jika tidak melakukan pembiasaan tersebut di rumah, saya bisa melihat ketika di sekolah biasanya pembiasaan itu ya harapannya kan di sekolah dilakukan dan juga di rumah, karena nanti kalau anak tersebut sudah terbiasa, pasti nantinya dimanapun dia berada, dia bisa menjadi anak yang mandiri. Selain itu juga bertanya kepada rekan guru yang memang dekat dengan anak tersebut, agar bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi kebiasaan yang saya lakukan pada siswa tersebut mungkin seperti itu ya Bu. Ya, luar biasa sekali ya Bu Devi. Jadi Bu Devi ingin menerapkan rencana itu, yaitu identifikasi dari berbagai sumber ya, tidak hanya dari keluarga, kemudian rekan guru juga, tapi dari anak-anaknya sendiri ya Bu. Kemudian rencana siapa saja Bu yang terlibat dalam rencana aksi tersebut selain ibu dan anak? Setelah merencanakan rencana aksi tersebut, pastinya saya membutuhkan banyak dukungan ya Bu yang jelas, dari pihak keluarga, dari orang tua. Nah, saya meminta orang tua untuk terlibat, kemudian rekan-rekan temannya. Itu kalau dia juga didukung temannya kan nantinya dia kan senang ya Bu, merasa banyak teman, jadi dia lebih semangat lagi untuk melakukan kedisiplinan itu dan kemandiriannya itu juga. Kemudian saya juga akan melibatkan rekan guru dalam kegiatan kebiasaan tersebut. Seperti itu Bu. Baik Bu. Kemudian kapan Ibu akan mulai rencana aksinya? Di awal pembelajaran tahun baru, paling di minggu-minggu awal, karena saya masih baru ya Bu, nanti kan saya baru berkenalan, kemudian nanti di minggu kedua nanti saya mulai mengenal, saya akan mencoba untuk memulai rencana aksi tersebut. Baik Bu, berarti Ibu akan memulainya di tahun ajaran baru ya Bu, karena minggu depan ini kan sudah mulai ajaran baru. Nah, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan agar rencana tersebut dapat mencapai tujuannya? Komitmen yang saya lakukan bahwa karena rencana aksinya adalah kebiasaan, itu kan butuh konsistensi ya Bu. Jadi kalau misalkan kita tidak konsisten melakukan sesuatu, biasanya ya tidak akan tercapai apa yang kita harapkan. Berusaha untuk konsisten dalam kebiasaan, konsisten dalam melakukan kolaborasi
Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah melakukan coaching bersama Ibu Devi ya. Jadi Pak, alhamdulillah semoga. Alhamdulillah ya. Sebelum penutupan ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Eva terkait pasca observasi. Boleh? Boleh, Oke, saya. terima kasih. Yang pertama Ibu, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang akan disampaikan oleh Bu Devi tadi? Baik. Terima kasih Pak Farid. Coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan Algoritma dengan menggunakan tujuan identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga hal tersebut bisa menggali coaching, menciptakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, terima kasih. Luar biasa ya, sudah lengkap lagi biar dia. Oke, sebagai observer saya tadi saat coaching saya sengaja agak menjauh, sedikit tidak apa-apa. Kemudian tadi pada saat coaching saya melihat Ibu sudah berusaha untuk menggali informasi yang dimiliki oleh Ibu Devi sehingga beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian menurut saya juga pada saat proses coaching tersebut menggunakan prinsip coaching yang cukup bagus. Dan ini yang terakhir Ibu, ini yang terakhir yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Setelah Anda mengikuti coaching atau melakukan coaching ini, apa yang akan Anda kembangkan kembali pada proses coaching yang berikutnya? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, yang saya ingin lakukan yakni dengan cara lebih memahami proses kita sehingga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Oke, berarti intinya akan selalu ingin kembang Ibu. Oke. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Semoga kita bisa selalu melakukan coaching yang lebih baik di masa mendatang. Demikian